Memang kalau sistem negara republik apalagi demokrasi, Ya, memang yang namanya eksekutif ya tugasnya eksekutif aja. eksekutif memang harusnya gitu kan. Iya, Sesuai dengan hak dan kewajiban eksekutifnya. iya betul. Hukum dibikin, dia tegakkan. Kan itu. Iya. Udah, nggak boleh ikut campur urusan lain. Sekarang malah jadi tumpang tindih ya, campur aduk. Ya campur aduk. Jadi nggak jelas nih sistem tata negara apa. Cuman akhirnya sama dengan junta militer. Kalau Rusia nggak gitu ya? Rusia enggak. Udah enggak. Ya, bahkan dari waktu zaman Soviet, dia enggak begitu. Oh, nggak pakai sistem junta militer. Enggak pakai sistem gitu. Sipil. Militer. Gue kira Rusia pernah, karena kan ada beberapa kan intervensi dari presidennya langsung kan buat hak akuisisi gitu kan. Gue kira memang di setiap perusahaan negara. Rusia atau zaman Soviet? Zaman Soviet. Zaman Soviet. Ya ada nasionalisasi itu. Jadi waktu Soviet bubar, banyak perusahaan negara itu kan dicaplok oleh swasta yang korup. Iya. Yang tadi juga anggota pemerintahan. Muncullah jadi banyak oligark kan. Ini misalnya perusahaan minyak negara kan dia gitu, Soviet bubar jadi milik beberapa orang, raja-raja kecil. Ya, raja-raja kecil, oligark. Nah, itu kemudian ditutupin naik, dinasionalisasi. Ya, caranya juga bukannya diambil begitu aja, dibeli kembali oleh negara. Dengan harga yang wajar. Kan ada audit dulu, ya. Aset ini berapa, itu dibeli. Gue kira semena-mena gitu ngambilnya. Enggak begitu. Bukan take over secara paksa gitu. Iya, take over secara paksa maksud gue tadi. Enggak begitu. Dibeli kembali oleh negara. Berarti memang caranya masih damai ya? Nah, terlepas dari kata propaganda Barat ya, Soviet dari awal revolusi, pasca revolusi, caranya mereka itu cara yang beradab. Cuman propaganda Barat selalu ngejelek-jelekin. Oh. Selalu. Ngejelekin itu sampai di kurikulum pendidikan mereka. Iya. Bilang lah Stalin itu iblis apa segala macam. Padahal nggak gitu ya? Nggak begitu. Semenjak Soviet mulai berdiri, hal yang pertama dilakukan mereka apa? Layanan kesehatan universal. Gratis? Nggak bayar. Siapapun lu selama lu anggota warga negara, lu mau berobat di mana, lu dilayani. Birokrasinya minim. Nggak ada acara kamar penuh ya? IGD ranjangnya penuh. Iya. Lu langsung didistribusin kayak ke tempat layanan kosong. Terus nggak perlu ada rujukan dari puskesmas lah apa segala macam. Enggak. Vaskes 1 ya? Enggak ada. Rujukan Vaskes 1 ya? Enggak ada. Itu dari awal mereka lahir. Pasca revolusi. Tahun berapa itu Bang? Buset, tahun berapa sih? Awal abad 20 lah tuh kan. Kita udah hampir seperempat abad 21 ya? Maksudnya? Ya 2025 udah seperempat dong. Seperempat, oh iya abad 22 kali. 21 dong. 21 ya? 21. Ya gue sih masih 21 sih. Gue 17 sih. Oh, 21. Waktu gue SMA lu SMP ya? Waktu lu SMA gue TK Bang. Nggak, lu SMP.
jadi waktu mereka mulai membangun Uni Soviet, Nah, pertama layanan kesehatan universal. pertama Kedua, pendidikan universal. setelah kesehatan jalan, pendidikan. Pendidikan. Gitu. Majulah mereka. Baguslah industrinya. Nah, ini jadi ancaman bagi para kapitalis. Oh. Makanya mereka langsung bikin propaganda. Soalnya kalau mereka tempur frontal, mereka nggak akan menang. Pasti kalah. Pasti kalah. Pasti kalah. Kapasitas industrinya kalah. Lihat Perang Dunia II, Jerman ngebantai Eropa, Asia, Afrika. Begitu masuk terus Uni Soviet, Waktu gitu masuk Soviet udah jebakan Batman. 2/3 dari kemampuannya habis. 2/3 loh. Sepertiganya buat melawan Amerika dan kawan-kawan tuh. dia beberapa negara Eropa kan, Jerman kan ngelewatin sehari terjajah, Iya. sehari terjajah. Iya. Londo aja ngejajah kita berapa abad, cuman berapa bulan takluk, berapa bulan doang, ya. Masuk dia ke Soviet kan, Dengan gagah berani tuh. gagah berani. Iya. Compang camping jadi. Berarti film-film Saving Private Ryan itu propaganda termasuknya ya. Itu mah, ya propaganda lah. Rambo ya. Wih, kalau itu historis tuh. Apa namanya, Blood apa sih? First Blood. Oh, First Blood. Kan ada berapa ini, berapa Sequel. sequel ya. Pakai senapan mesin. Kalau senapan mesin kan biasanya kan satu tim ya. Ya. Heavy machine gun kan ya. Satu tim 2 atau 3 orang. Kalau Rambo kan satu tangan, satu senapan mesin. Mesin. Dia 2 tangan. Iya. Terus dia di atas perahu. Terus dia nembakin pasukan Vietnam tuh. Terus juga nggak ada tripodnya juga tuh. Kalau ada bantuan tripod tuh masih mungkin ya. Masih mungkin. 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 Ini satu tangan nih buat senapan mesin. Nembakin pasukan Vietnam. Kena tuh. Sampai tetenya getar-getar ya. Iya. Rambonya mah nggak kena. Itu historis. Mungkin pengaruh itunya bang. Ikat kepalanya. Iya, mungkin dia kodamnya di situ ya. Kodam. Helikopter nembakin dia nggak kena loh. Dia mana helikopter bisa kena. Pakai panah lagi. Iya. Gila, akurasinya 99 kali itu kalau di game. Wah, iya. Waktu Soviet bubar, perhatiin di media. Meskipun sampai akhirnya siapa waktu itu, si pemimpin itu, Gorbachev ya. Ya, Gorbachev. Sampai ngerahin militer untuk melindungi gedung-gedung. Kan kita lihat sendiri dari berita-berita yang akhirnya muncul sekarang itu. Militernya pun digebukin sama massa juga nggak lawan. Memang tugasnya melindungi masyarakat. Iya, kan? Bukan buat ngegebukin Nah, masyarakat. iya. Tanknya nongol, tapi pelurunya nggak diisi. Cuma buat pagar doang menghalangi. Pagar, iya. Kan kita lihat sendiri di banyak dokumen. Beda dengan ini yang Rudni, yang datang rampur, pasukan bersenjata lengkap, ya. Katanya melindungi negara dari ancaman asing, katanya. Cuman ini yang dihadapin siapa? Warga negara. Warga negara sendiri. Sipil. Warga negara sendiri, sipil. Separah-parah senjatanya apa sih? Batu. Ya paling batu. Yang jualan batu laku tuh. Paling itu senjata. Atau itu ya, petasan rakitan. Iya. Di media dibilang bom molotov. Beda. Mereka cuma bensin
bensin di botol dikasih sumbu, lempar itu bukan bom molotov. Kalau molotov beneran itu kan nama orang. Ya, molotov. Itu ada bahan kayak serbuk ditempel ke botol, botolnya isi cairan. Iya. Itu dilempar kan pecah tuh serbuknya, ketemu cairan yang udah terbakar, Meledak. jadilah ledakan. Berarti bubuknya seperti mesiu ya? Ya kan, makanya disebutnya molotov cocktail kan. Si molotov ini yang nyiptain bubuk itu. Gitu. Jadi nggak pakai sumbu-sumbu yang dibakar. Berarti bukan botol isi bensin ya yang dilempar? Isinya bahan bakar memang. Sebutnya bersenyawa dengan bahan bakar, terjadi ledakan. Tuh. Nah, kalau yang dipakai di demo-demo itu bukan. Kayaknya nggak usah pakai lemparin botol yang isi bahan bakar deh. Mendingan lemparin plastik isi tai kayaknya. Wah, itu lebih murah kayaknya itu. balon isi air kencing. Iya. Wah, itu. Kalau isi apa bahan bakar kan kebakar, mereka punya baju anti bakar, Anti api ya. anti api. Kalau anti Kalau anti tai kan nggak mungkin kan. iya. Ciprot. Meskipun pakai masker gas itu yang baunya nggak kecium, tapi kan jijik juga kalau tahu tai. Iya. Belum lagi faktor psikologisnya itu ya. Iya, belum yang tainya itu habis makan sayur sekilo kan. Ada kangkung, caesim ya kan. Pakcoy, hijau kan pasti itu kan. Terus ada biji jagung. Kan jagung kan suka nggak terurai ya. Cabe yang banyak ngomong gitu, Oh, iya. biji cabe. Itu boleh tuh. Nah, itu nggak mungkin keras tuh teksturnya. Pasti agak keencelan itu. Gue jadi ada ide nih. Kalau misalnya demo, kita makan sayur sama cabai. Iya. Kan beraknya banyak tuh. Cabainya banyak. Siapin. Kalau belum kan kelihatan tuh. Iya. Ya, transparan. Baru kita lemparin tuh. Dengan itu Iya, murah lagi biaya produksinya kan Iya. berak doang. Iya. Iya. Yang kena nggak sakit. Nggak sakit, cuma kan kena mental. Cuma malu. Buset. Tai. Di tameng. Tai. Di helm nih tai. Wah, lu capek-capek lu jadi tentara lu. Nangkis tai. Nangkis tai. Nggak bisa dibilang apa luka-luka di medan pertempuran itu, Enggak itu. ya kan? Luka psikologis ya. Ya. Tokai sama air kencing ya. Iya. Mungkin kalau yang teksturnya udah terlanjur kental bisa dilunakkan dengan air kencingnya kan. Oh, iya. Tokai campur air kencing ya. Di koktail juga kan itu. Iya, itu koktail itu beneran. Kalau mau gampang tinggal nyewa mobil sedot WC kan ya. Semprotin, kan sama nyemprotin. Oh, semprotin tai. Iya. 300.000 deh satu mobil. Yang disewa mau aja. Mau aja. Duit ya. Duit. Silitmu rezekiku kata dia. Apa? Silitmu rezekiku. Silitmu rezekiku. Bahasa Jawa pantatmu rezekiku. Oh gitu. Wah, keren juga tuh. Tai ini emang dari dulu nggak habis-habis dibahas ya. Meskipun dia produk akhir ya, nggak berguna ya. Tapi kalau misalnya diolah lagi bisa jadi pupuk nitrogen loh. Di Jepang pernah jadi burger bang, patty. Tai, Iya. kok bisa? Nah, gua nggak tahu itu ada yang nemuin di Jepang. Nggak tahu emang Jepang kekurangan bahan makanan kali. Jadi makanan gitu. Iya. Boleh bilang bokep, bukan? Bukan, kalau itu beda bang fetisnya. Hmm.